mungkin sebelum dilanjutkan kita ke Pak Abdi terlebih dahulu, ada di Bandung, seorang dosen ilmu hukum Universitas Pasundan Bandung. Selamat pagi Pak Abdi Yohana. Selamat pagi Pak Hariman, selamat pagi Pak Jaja. Pak Abdi, kita pagi ini bicara mengenai upaya pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Salah satu cara ataupun upaya yang dilakukan adalah dengan rencana membentuk komisi kebenaran dan juga rekonsiliasi yang sebenarnya digagas oleh Menko Polhukam. Anggotanya terdiri dari Kejaksaan Agung, ada dari TNI, Polri, dan juga dari BIN serta masyarakat. Ini bagaimana Anda melihat rencana pembentukan KKR ini? Ya, saya kira pertama bahwa dalam konteks demokrasi bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan itu di Indonesia saya kira secara tegas diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks perlindungan itulah maka menurut hemat saya bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu sangat benar, sangat baik. Karena apa? Karena pertama bahwa menurut Jack Snyder dikatakan bahwa salah satu hambatan atau kegagalan dalam proses konsolidasi demokrasi adalah selalu mengungkit masa lalu terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan. Nah, oleh karena itu Komisi Kebenaran ini saya kira kan tujuannya adalah untuk mengungkap secara benar, secara historis, sejarah bahwa bagaimana sebuah peristiwa itu yang sesungguhnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran asasi manusia. Nah, di Indonesia saya kira bahwa persoalan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tadi pada saat editorial disampaikan, ini banyak beberapa kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ya, katakanlah misalnya yang sangat ditunggu oleh publik itu adalah bagaimana mengungkap kasus tahun 98. Saya kira selain persoalan meninggalnya mahasiswa yang ditembak itu, kemudian juga ada beberapa aktivis yang sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Seperti misalnya Wiji Tukul misalnya. Nah, sampai saat ini kan di mana keberadaannya, kemudian apakah masih hidup atau tidak, sampai saat ini kan tidak diketahui. Nah, oleh karena itu Komisi Kebenaran, saya kira dalam konteks kebenaran ini harus segera diungkapkan sebenarnya ada di mana dan kemudian kenapa misalnya para aktivis itu hilang. Nah, dan kemudian Komisi Kebenaran dan rekonsiliasinya adalah tadi itu bahwa bagaimana supaya semua komponen bangsa, semua entitas bangsa itu melakukan rekonsiliasi sehingga peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan dari masa ke masa yang belum juga diselesaikan itu tidak menghambat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian saya lihat bahwa regulasinya kan sebenarnya sudah ada sejak tahun 98, ada ketetapan MPR terkait dengan bagaimana supaya hak asasi manusia di Indonesia ini dijaga. Nah, waktu itu memang pada saat pemerintahan Ibu Mega juga sudah memberikan fondasi melalui undang-undang yang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun pada akhirnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa persoalan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini itu cukup mendesak untuk segera bisa direalisasikan. Karena apa? Karena ini tidak hanya menyangkut persoalan biasa, tetapi ini juga menyangkut persoalan banyak orang, menyangkut persoalan keluarga dan lain sebagainya. Seperti misalnya bagaimana kemudian yang tadi disampaikan oleh penelepon, dikatakan bahwa mereka adalah salah satu korban dari tragedi tahun 65, saya kira bahwa itu adalah satu tragedi kemanusiaan di mana orang kemudian hilang, kemudian dibunuh itu tanpa sebab-sebab yang jelas. Oleh karena itu bahwa hal inilah yang kemudian mendesak supaya ke depan bangsa ini tidak kemudian tersangkut atau kemudian juga tidak selalu mengalami persoalan-persoalan yang sama. Sehingga saya harapkan bahwa ke depan persoalan hak asasi manusia tentunya terhadap jaminan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu di negara ini, dan
Saya kira itu adalah Baik. tidak bisa negara kemudian membatalkan hak asasi tersebut. Saya kira begitu Pak Hariman. Baik, terima kasih Pak Abdi Yohana atas opininya. Yang penting intinya di sini kita mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan, karena ini bukan persoalan biasa, ini menyangkut harkat martabat manusia, keluarga, korban, juga kerabat dari korban pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia selama ini. Baik, terima kasih Pak Abdi Yohana, dosen ilmu hukum di Universitas Pasundan Bandung. Baiklah, sekarang kita akan jeda dulu, nanti Mas Jajat juga akan menanggapi